Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kami Maco Math Concept. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas soal TPS, tes potensi skolastik khusus tentang peluang, ya. Nah, jadi kami di sini sudah mempersiapkan beberapa soal yang akan kita bahas bersama. Makanya tonton terus video ini sampai habis supaya kamu paham, ya. Nah, jadi bagi kamu-kamu yang masih baru ketemu channel ini, boleh kamu cek playlist kita. Di situ ada beberapa video yang bisa kamu tonton khusus membahas soal TPS, ya. Mudah-mudahan kamu terbantu supaya nanti ketika UTBK 2020 persiapan kamu lebih oke, gitu ya. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe video kami. Kita mulai nomor 1, ya. Peluang seorang memasukkan bola ke dalam ring adalah 3/4. Jika orang tersebut melempar bola sebanyak 3 kali, maka peluang lemparan yang tidak masuk pertama kali pada pelemparan ketiga adalah, gitu ya. Nah, perlu kita perhatikan di sini, peluang seseorang memasukkan bola, jadi bolanya masuk itu peluangnya 3/4, gitu ya, 3/4. Lalu katanya dia melempar sebanyak 3 kali, ada 3 kali pelemparan, gitu ya. Dan ingat, kalau seandainya peluang mungkin terjadi itu pasti terjadi, itu 1. Jadi kalau misalkan peluang masuk itu 3/4, maka peluang tidak masuk berarti 1 dikurang 3/4. Berapa? 1/4, gitu ya. Peluang masuk 3/4, peluang tak masuk 1/4. Oke, nah, lalu di sini katanya kalau dia melempar 3 kali, maka nanti di sini pelemparan ketiga katanya kan, pada pelemparan ketiga itu gagal, di situ pertama kali. Maka pada pelemparan pertama pastinya dia berhasil, ya. Maka peluang pada pelemparan pertama itu kan 3/4, gitu ya. Oke, dan oke, sini perlu kami tekankan, kalau di peluang ada kata-kata dan, itu pastinya dikali. Kalau atau itu dijumlah atau ditambah, gitu ya. Nah, ini peluang pelemparan pertama. Pelemparan kedua dia pun masih berhasil, ya. Kalau masih berhasil, maka kita kalikan lagi 3/4. Oke, dan pada pelemparan ketiga dia gagal. Maka kalau gagal tadi peluangnya itu kan 1/4. Nah, inilah peluang 3 kali pelemparannya atau memasukkan bola ke dalam ring, gitu ya. Maka di sini langsung tinggal kita kalikan 3 kali 3 kali 1 9, 4 kali 4 kali 4 64. Gitu saja, ya. Maka jawabannya adalah D, ya. Nah, kita lanjut soal yang nomor 2. Tono memiliki sebuah password yang terdiri dari 1 huruf di antara huruf-huruf A, I, U, E, O, gitu ya, huruf vokal. Peluang Tono gagal mengetikkan passwordnya 3 kali berturut-turut. Jadi di sini dia ngetik password 3 kali dan semuanya gagal, ya. Nah, sekarang di sini peluang dia berhasil itu tidak ada dikatakan, tapi bisa kita pastikan satu huruf di password itu diambil dari sini. Artinya peluangnya berhasil itu 1/5 karena ada 5 huruf, ya. Maka peluang gagalnya 4/5. Paham, ya? Oke. Nah, jadi katanya di sini kalau misalkan dia mengetikkan 3 kali, maka peluang pertama, kedua, dan ketiga itu kan gagal semua. Berarti ketika pengetikan pertama dia gagal, maka peluangnya itu adalah 4/5. Kenapa? Karena di antara 5 huruf ini pasti ada 4 yang salah, gitu ya. Maka 4/5 peluangnya. Dan pada pengetikan kedua, pasti huruf yang sudah dipakai itu tidak dia ketikkan lagi. Sehingga huruf yang salah di antara 4 lagi, ya, karena 1 kan sudah dipakai, tinggal 3. Tinggal 3 yang salah, maka peluangnya 3/4. Kenapa 4? Karena total huruf yang kita punya tinggal 4. 1 nggak mungkin dipakai lagi. Nah, kita lanjutkan. Dan pada pengetikan ketiga, huruf yang salah itu tinggal 2. Dan huruf yang ada di situ hanya tinggal 3, gitu ya. Nah, inilah dia hasilnya. Nah, untuk membagikan ini kan langsung habis, ya. Ini habis, ini pun habis. Maka tinggal 2/5. Oke, maka jawabannya adalah D. Oke, nah kita lanjut soal nomor 3. Kepada 3 orang siswa yaitu X, Y, Z diberikan ulangan harian matematika. Untuk dapat mencapai nilai KKM, peluang X, Y, dan Z masing-masing, ya, 4/5, 2/3, dan 3/4. Artinya peluang X berhasil lulus KKM itu 4/5, Y 2/3, Z itu 3/4, gitu ya. Peluang bahwa maksimal 1 di antara 3 siswa dapat mencapai KKM adalah berapa? Nah, sama seperti soal nomor 1 tadi,
kalau peluang X itu berhasil mencapai KKM adalah 4/5, maka peluangnya gagal mencapai KKM pasti tinggal 1/5, ya. Kalau Y 2/3, maka gagalnya itu 1/3. Kalau Z berhasil 3/4, maka gagalnya 1/4. Paham sampai sini ya? Nah, biar cepat kita ngerjakan soalnya. Lalu katanya peluang bahwa maksimal 1. Maksimal 1. Berarti kalau maksimal 1 bisa X yang berhasil, X saja gitu ya. Bisa Y saja, bisa Z saja. Atau bahkan satu lagi, tidak ada di antara mereka yang berhasil. Ya, karena maksimal. Berarti boleh tidak ada yang berhasil. Maka di sini yang pertama, kemungkinan pertama kita anggap dulu X yang berhasil. Kalau X yang berhasil, maka peluangnya 4/5. Nah, kalau X yang berhasil, Y dan Z pasti gagal. Nah, peluang Y gagal 1/3 gitu ya. 1/3 dikali peluang Z gagal 1/4. 1/4. Ini kemungkinan pertama. Atau bisa juga, ingat ya, atau maka ini kita tambah. Paham ya? Atau Y saja yang berhasil. Kalau Y saja yang berhasil, berarti peluang X kita ambil yang gagalnya. Yang gagalnya tadi 1/5 gitu ya. Dikali, ya kan? Y-nya berhasil, berarti 2/3 ya. Dikali Z-nya juga gagal, berarti 1/4. Ditambah. Oke, ditambah. Kita anggap lagi Z saja yang berhasil. Berarti si X dan Y gagal. Peluang X gagal 1/5 gitu ya. Dikali Y gagal 1/3. Dikali ya. Z berhasil. Berarti di sini 3/4. Nah, itu kalau satu di antara mereka berhasil. Nah, gimana kalau semuanya gagal gitu ya? Karena kan maksimal 1. Kalau semuanya gagal, berarti X yang gagal ditambah ya. Ditambah berarti X gagal itu 1/5, ya kan? Dikali Y gagal itu 1/3, dikali Z juga gagal itu 1/4. Nah, itu dia. Maka tinggal operasikan ya. Nah, kita kalikan atasnya semua yang ini berarti 4. Yang bawah juga kita kalikan semua. Ini 20 kali 3 60 ya. 60 ditambah. Oke, yang ini 1 kali 2 kali 1 itu 2. 2 per bawahnya pasti 60 karena sama semua tuh. Oke, ditambah. Nah, ini 3/60. 3/60 ditambah ini 1/60 gitu ya. 1/60. Maka tinggal jumlahkan 4 tambah 2 6 tambah 3 9 tambah 1 10. Maka ini 10/60. Atau kita sederhanakan bagi-bagi 10 1/6. Oke, maka jawaban yang benar adalah D. Gampang ya? Oke, nanti kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita lanjut soal nomor 4 gitu ya. Kita baca dulu sama-sama. 3 kelas masing-masing terdiri atas 30 siswa. 1 kelas diantaranya terdiri dari perempuan saja. 1 siswa dipilih dari tiap-tiap kelas. Lalu katanya peluang terpilih 2 laki-laki dan 1 perempuan adalah 7/36. Maka pertanyaannya, peluang terpilih semua perempuan berapa gitu ya. Nah, coba kita gambarkan dulu ya. Andaikan di sini kelas pertama, nah di sini kelas kedua, di sini kelas ketiga, ya, kelas ketiga. Lalu katanya di kelas pertama, anggaplah di kelas pertama semua siswanya perempuan, gitu ya, 30 siswanya perempuan. Nah di sini juga ada 30 siswa, tapi kita anggap di sini ada X siswa laki-laki, gitu ya, laki-laki. Lalu nanti X siswa laki-laki ya. Berarti perempuannya di sini ada sebanyak 30 dikurang X untuk yang perempuan, gitu ya. Nah, kalau di sini kita anggap Y sebanyak Y laki-laki, lalu nanti sebanyak 30 dikurang Y itu perempuan, gitu ya. Nah, lalu katanya peluang terpilih 2 laki-laki. Nah, coba 2 laki-laki dan gitu ya, dan 1 perempuan. Nah, jadi untuk memilih laki-laki pasti diambil dari kedua kelas ini karena di sana perempuan semua, berarti nggak ada gitu kan. Maka peluangnya berarti kalau seandainya kita ambil perempuan dari sini pastinya peluangnya 1 ya. Dan ingat kalau dan itu kali.
kali. Nah, peluang laki-laki di sini terambil, berarti kan laki-laki sebanyak X tadi ya. X per total siswa ada sebanyak 30 gitu ya. Nah, dan dari kelas ketiga ada sebanyak Y laki-laki per 30 total siswanya. Nah, inilah peluang terpilihnya 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, itulah peluangnya yang bernilai 7/36. Maka kita samakan di sini dengan 7/36 gitu ya. Nah, supaya simple ya, ini harus pakai trik gitu ya. Jadi nanti di sini anggap saja kalau misalkan kita bagi 5, gitu ya. Ini pastinya 6 gitu ya. Ini kalau kita bagi 5 ya kan, kita bagi 5 ini pasti 6 gitu ya. Kenapa? Supaya sama-sama 36 ya. Maka nanti ini supaya sama 900, sama-sama 900 di bawah, maka ini juga pasti dikali 25. Berarti nanti di sini dikali 25, ikut-ikutan di atas juga nanti bakal dikali 25 gitu ya. Nah, sekarang ini penyebutnya udah sama, sekarang tinggal apa? X kali Y itu sama dengan 7 dikali 25. Perkalian dua buah bilangan adalah 7 dikali 25. Berarti nanti kemungkinannya di sini X-nya sama dengan 7, atau boleh juga X-nya sama dengan 25, boleh-boleh aja, sah-sah aja ya. Nah, Y-nya sama dengan 25 gitu ya, atau kebalikannya juga nggak ada masalah. Nah, jadi kalau misalkan kita peroleh sudah di kelas kedua itu ada 7 laki-laki dan Y-nya ada 25 ya di kelas ketiga, maka nanti di sini bisa kita simpulkan peluang terpilihnya semua perempuan gitu kan, peluang terpilihnya semua perempuan. Jadi kalau misalkan peluang terpilihnya semua perempuan, anggap 1 perempuan diambil sini, sama seperti tadi ya, peluangnya 1 ya dikali. Nah, di sini terpilih perempuan, sementara perempuan tadi banyaknya 30 kurang X, berarti 30 kurang 7 23 gitu ya. 23 per totalnya 30 kali. Nah, di sini kita ambil perempuan juga gitu kan. Sementara laki-laki tadi ada 25, berarti 30 kurang 25 5 ya, berarti 5 per 30. Selesai, tinggal menyederhanakan ya, sama dengan gitu ya. Berarti kita sederhanakan dulu mana yang bisa. Ini bisa habis ya, habis. Maka di sini tinggal 6, ini 1. Maka tinggal dikalikan 1 kali 23 kali 1, ini 23 per 6 kali 30, 180. Maka jawaban yang benar adalah 23 per 180 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Kita baca dulu. Pada tahun 2002, negara X yang memiliki populasi sebanyak P mengalami meningitis sebanyak M kasus gitu ya, dengan tingkat meningitis per kapita sebanyak M per P. Berarti populasinya ada sebanyak P yang mengalami kasus meningitis M gitu ya. Jika dalam 10 tahun ke depan kasus meningitis menurun sebanyak 50% dan populasi meningkat 50%, oke, logis ya, yang mengalami kasus menurun ya pasti populasi meningkat. Berapa persen perubahan tingkat meningitis per kapita selama 10 tahun tersebut? Nah, ingat di awal di situ ada M per P ya, M per P tingkat meningitis per kapita gitu ya. Lalu katanya 10 tahun ke depan kasus meningitis mengalami penurunan sebanyak 50%. Anggap saja dulu yang mengalami meningitis ada 100%, artinya 100% M gitu ya. Lalu menurun sebanyak 50%. Jadi kalau misalkan menurun sebanyak 50%, nah tinggal 50%. Berarti kasus yang dialami tinggal 50% M. Gitu ya. Sementara populasi meningkat 50%. Nah, anggap saja tadi populasinya ada 100% P ini ya, 100% P dan meningkat 50%, berarti ada 150% P gitu ya, bertambah. Berarti per 150% P. Nah, inilah dia persentase meningitis ya kan, meningitis setelah 10 tahun. Nah, lalu katanya apa? Berapa persen perubahan? Nah, perubahan ini ada 2, bisa naik, bisa turun. Oh, 3 ya, bisa juga tetap gitu, berarti tidak berubah gitu ya. Nah, kalau misalkan ditanya perubahan, nah ini supaya gampang kita simpelkan dulu ya, kita sederhanakan dulu ya. Nanti di sini persennya habis, 50 per 150 itu 1M ya, 1 PM per 3P per 3, ini M per P, boleh-boleh gini aja ya. Oke, 1/3 M per P. Nah, jadi coba kita lihat. Awalnya tadi M per P, ya kan? Setelah terjadi perubahan selama 10 tahun, tinggal 1/3-nya, 1/3 M per P. Logikanya naik atau turun? Ya turun, ya kan? Seberapa besar turun? Oke, kita buat di sini. Turun sebesar
berarti kita kurangi dari awalnya. Berarti awalnya tadi M per P, ya kan? Setelah 10 tahun 1/3-nya berarti turun sebesar 2/3-nya gitu ya. Turun sebesar 2/3 M per P. Inilah dia penurunannya gitu ya. Nah, lalu katanya pertanyaan persen. Nih, persen penurunan. Berarti kalau misalkan tanya persennya turun, persen turun sama dengan berarti ini 2/3 M per P per, ya kan, per awalnya, ya kan, harusnya per awal, yang membandingkannya per awal, berarti M per P. Nah, karena ditanya persen pasti kita kali 100%. Oke, dikali 100%. Berarti dari sini M per P-nya habis, tinggal 2/3. 2/3 dikali 100%, itu langsung kita hitung adalah 66 1/3, ya, 66 1/3%. Itulah persen penurunannya. Maka jawaban yang benar adalah B. Oke, nah nanti lagi selanjutnya kita akan lanjut soal nomor berikutnya, ya. Oke, kita lanjut soal nomor 6 gitu ya. Nah, di sini soalnya panjang. Kami kasih waktu beberapa detik untuk kalian baca sebentar. Pause dulu ya videonya. Oke, langsung kita jawab ya. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita garis bawahi. Ternyata di antara 75, ya kan, 75 pohon yang disemai ada 4 batang yang hidup, ya. 4 batang yang mati gitu ya. Berarti dari sini peluang, ya kan, peluang hidup, peluang yang mati ya. Peluang yang mati itu berarti 4 dari 75. Yang pertama, ya. Lalu di sini katanya ada 3 juta sampel, ya kan? Ada 3 juta sampel batang yang disemai. Berarti nanti di sini frekuensi harapan yang mati itu sama dengan 4/75 peluangnya mati dikali berapa banyak sampelnya, ya. Sampelnya ini 3 juta ya, 3 juta. Maka di sini kita buat 3 juta, ya. Nah, ternyata nanti di sini setelah kita operasikan, coba kita lihat. Kalau misalkan 300.000, ya kan, dibagi 75 itu 4 gitu ya. 4, maka di sini kita buat 4, lalu kita kalikan nanti di sini 4 dikali 4 16 ya. Nolnya masih ada 1 2 3 4 gitu ya. 1 2 3 4. Oke, berarti artinya apa? Banyaknya pohon atau batang yang disemai itu mati itu ada sebanyak 160.000. Ternyata di sini katanya ada kurang dari 150.000 yang mati ya. Berarti nanti di sini ini salah gitu ya. Pernyataan ini salah, bisa kalian baca. Nah, lalu kalau misalkan dari 3 juta batang tadi yang mati 160.000, maka nanti yang hidup, ya kan? Yang hidup berarti 3 juta tadi dikurang 160.000. Berarti yang hidup itu ada sebanyak 2.840.000 gitu ya, sisanya gitu ya. Ya kan, dari 3 juta 160 yang mati, ini yang hidup. Nah, berarti dari sini kalau kita baca, maka pernyataan yang benar itu adalah E, ya. Karena apa? Informasi pada brosur salah, ya memang salah kan? Karena jumlah banyaknya bibit yang hidup mungkin lebih dari 2.800.000. Betul ya? 2.840.000 dia lebih dari. Oke, itulah dia. Nah, jadi adik-adik, sekianlah pembahasan kita kali ini, ya kan? Ingat, semangat terus belajar. Tapi nanti di pembahasan ini bagi kamu-kamu yang belum paham, boleh kamu bertanya di kolom komentar, ya kan? Nantikan terus video kami selanjutnya. Ingat, nanti akan muncul lagi soal-soal yang lebih oke untuk membantu kalian di SBMPTN UTBK 2020. Semangat terus ya.